Hai guys. Selain identik dengan Tugu dan Gunung Merapi, kota Yogyakarta memiliki tempat ikonik lain bernama Selokan Mataram. Selokan Mataram sendiri merupakan saluran irigasi buatan yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Keberadaannya sangat mudah ditemui karena membentang di tengah-tengah kota Jogja. Saat ini saluran air tersebut menjadi tanggung jawab dan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat sejumlah fakta menarik dari Selokan Mataram. Salah satunya adalah alasan pembangunannya yang diketahui merupakan taktik Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyelamatkan rakyat dari kejamnya kerja paksa Romusa oleh Jepang saat berkuasa di Yogyakarta. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Selokan Mataram. Membentang di tengah-tengah kota-kota Jogja. Keberadaan Selokan Mataram sendiri mudah dikenali karena keberadaannya yang membelah kota Jogja sejauh 30 km. Untuk hulunya berada di Sungai Progo, Bendungan Karangtalun, Desa Bligo, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan hilirnya berlokasi di Tempuran, Sungai Opak, Randu Gunting, Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di area bendungan didesain secara berundak mirip tangga dan berfungsi sebagai jalur inspeksi petugas pemantau. Bendungan tersebut dibuat pada tahun 1909 dan menjadi pertemuan dari 2 saluran irigasi. Di Sungai Progo juga menjadi hulu dari Selokan Mataram II yang dulunya bernama Vanderwijck dan membentang sejauh 17 km. Kincir air untuk tenaga listrik dusun setempat. Di salah satu bantaran kawasan hulu sungai, terdapat unit kincir kecil sebagai sumber pembangkit listrik mikrohidro. Menariknya, pembangkit tersebut digunakan untuk kebutuhan listrik di dusun setempat. Selain itu, menurut peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Fajar Sulistyo dalam Selokan Mataram, dalam cerita dan fakta-fakta terdapat sebuah terowongan panjang di sekitar hulu sungai dengan panjang 979 meter. Selokan yang melintasi dari ujung barat Sleman hingga paling timurnya itu memiliki ukuran yang semakin melebar ke hulu. Untuk ukuran lebarnya sendiri antara 2-6 meter dan mampu mengairi 15.734 hektare persawahan di sepanjang alirannya. Perubahan sungai semakin tampak. Keberadaan Selokan Mataram terus berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan dari Guru Besar Teknik Sipil UGM, Budi Santosa Wigyo Soekarto, perubahan tata ruang terjadi karena didirikannya sejumlah pemukiman hingga industri di sekitar sungai. Ada perubahan tata guna lahan pertanian menjadi permukiman maupun industri. Terjadinya kerusakan jaringan saluran tersier serta air tanah yang semakin susut. Di samping itu terjadi lonjakan populasi dan pengaruh perubahan iklim tuturnya. Pernyataan ini turut didukung oleh penelitian dari akademisi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2015 di mana pada tahun 1980 kawasan di pinggir sungai adalah persawahan, kebun, dan ladang. Namun 10 tahun berselang kondisinya kian berubah dengan adanya kampus, permukiman warga, pertokoan, hingga usaha dan jasa. Selokan Mataram jadi siasat Sultan selamatkan warga dari Romusa. Fakta menarik lain dari Selokan Mataram adalah ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 beserta warga Jogja lainnya merasa resah akan kedatangan tentara Jepang. Keresahan sendiri dipicu oleh diberlakukannya sistem kerja paksa Romusa di daerah-daerah yang lebih dahulu didatangi Jepang. Untuk melindungi rakyatnya dari pekerjaan kejam itu, Sultan kemudian bersiasat agar warganya tidak terdampak kerja paksa. Sultan mengusulkan kepada Jepang agar dirinya bisa memakmurkan masyarakatnya terlebih dahulu sehingga bisa membantu melawan sekutu. Ia sempat mengungkapkan kondisi rakyatnya yang sangat miskin dengan tanah yang gersang dan tak bisa ditanami. Sehingga dibutuhkan pembuatan saluran air agar kebutuhan sumber daya keperluan Jepang bisa dipenuhi. Usulan itu dipenuhi Jepang hingga akhirnya masyarakat Yogyakarta terbebas jerat Romusa karena teralihkan oleh siasat Sultan untuk melindungi rakyat.
Selokan Mataram pernah diramalkan oleh Raja Kediri ratusan tahun sebelumnya. Penyatuan dua sungai di tanah Mataram ini konon terinspirasi dari Sunan Kalijaga yang pernah menyebut jika masyarakat Mataram akan makmur jika Sungai Progo dan Opak disatukan melalui sambungan aliran. Bahkan ratusan tahun sebelum keberadaannya di tahun 1588, Raja Joyoboyo dari kerajaan pernah meramalkan penyatuan dua sungai di tanah Mataram akan memberikan kemakmuran pada rakyatnya. Melansir dari Laman Indonesia, dalam buku yang ditulis oleh Suherman, Selokan Mataram dalam perspektif sejarah lokal yang terbit pada 2018, kondisi ini nyata terjadi, di mana setelah pemimpin kerajaan Kediri yang berkuasa pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi itu meramalkan demikian. Tanah di Mataram seketika subur setelah dibangun sebuah saluran. Sebelumnya masyarakat hanya bisa makan gaplek dan bertani singkong. Padahal rencana pembangunan Selokan Mataram hanya untuk mengalihkan perhatian Jepang agar tidak sembarangan memperlakukan rakyatnya. Itulah 5 rangkuman tentang fakta-fakta Selokan Mataram di Yogyakarta. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami.